Qin Yichen tenggelam dalam pola pohon yang tampak seperti pola naga, yang membuat pedangnya jauh lebih jelas. Setiap orang yang kuat di bawah pohon penuh dengan keracunan, dan setiap keberadaan dapat menemukan kesempatannya sendiri di pohon kembang sepatu suci. Qin Yichen menjadi semakin kagum pada sesepuh Fusang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia bisa memberkati makhluk hidup dan memberi mereka kesempatan yang paling penuh harapan dan bermanfaat. Fase lahir dari hati, dan jalannya berasal dari hati. Pola pohon sepertinya hanya pola pohon, dan setiap pola pohon haruslah sama di mata setiap orang. Tetapi pola pohon bukanlah pola pohon, melainkan penuh keajaiban. Setiap pembangkit tenaga mengejar prestise yang berbeda, dan pola pohon di mata mereka berbeda. Yunjuan Yunshu duduk di bawah pohon dan mengamati pola pedang untuk mencerahkan Tao. Daun bergoyang dan berkedip-kedip, tinggal di lembah dan mengamati pola naga. Seiring berjalannya waktu, Qin Yichen hanya merasa bahwa pola pohonnya semakin jelas. Ia bahkan tahu bahwa pola pohon itu hanyalah permukaan. Pohon kembang sepatu suci telah mengalami tahun-tahun tanpa akhir, dan terdapat banyak cincin tahunan pada pohonnya. Cincin tahunan itu seperti tingkat Taoisme yang lebih dalam, membuat orang bertanya-tanya, dan urat daun menjadi lebih jelas di mata Qin Yichen. Bahkan setelah pemahamannya, Qin Yichen tidak lagi melihat daun di depannya, tetapi ke mahkota pohon, seluruh pohon suci. Urat-urat daun seperti jaring takdir yang saling terkait. Daun melambangkan makhluk hidup. Semua makhluk hidup punya takdir, tapi seperti daun ini, tak ada yang bernasib sama. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu sebelum Qin Yichen tiba-tiba menemukan pertanyaan. Artinya, dia terus bekerja keras untuk mengangkat kepalanya, tetapi tidak dapat melihat urat pola pohon yang lebih tinggi dari pohon kembang sepatu suci. Mereka duduk di bawah pohon, dan pemahaman mereka sebelumnya diperoleh dari pola pohon bawah, sedikit ke atas. Qin Yichen merasa aneh, mengetahui bahwa ketika mereka terbang ke Tanggu, mereka telah melihat pohon kembang sepatu suci. Meskipun pohon suci ini sangat tinggi dan agung, seharusnya ada batasnya, bukan? Puluhan ribu kaki, 100.000 kaki, ratusan ribu kaki. Tetapi Anda harus tahu bahwa dengan Taoisme Qin Yichen saat ini, tidak masalah menembus bidang bintang dengan kekuatan ilahi. Anda tidak boleh gagal melihat puncak pohon. Qin Yichen membuka matanya, hanya untuk menemukan bahwa Putri Wenqing juga mengerutkan kening. Pipinya melotot. Kamu juga tahu? Ya, Wenqing, kamu. Putri Wenqing tampaknya telah lama menghadapi keraguan ini. Saya hanya dapat melihat ketinggian 10.000 kaki. Dan lebih jauh lagi, penglihatan saya kabur, dan garis pohon tidak jelas. Qin Yichen dikejutkan oleh kesalahan, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa tampaknya pohon suci Fusang, bahkan orang kuat di dunia, hampir tidak dapat melihat puncaknya. Tidak ada yang bisa melihat pola puncak tertinggi pohon suci kembang sepatu, dan tidak ada orang kuat yang bisa melintasi pemandangan di atas puncak pohon suci kembang sepatu. Pola pohon ini adalah instruksi dan warisan Tao. Semakin rajin Taoisme, semakin tinggi bakatnya, semakin tinggi pula pola pohon yang Anda lihat. Setelah Qin Yichen bergumam pelan, dia melihat ke arah Bai Guanxing, begitukah? Saudara Guanxing. Bai Guanxing juga mengerutkan kening saat itu, matanya yang putih dan birunya tampak melihat melalui dedaunan yang telah menutupi langit, mencoba mencari celah dan menatap langsung ke langit. Tapi Rao sepintar dia, berbakat seperti putra Baize, dan tidak bisa menemukan sinar cahaya itu. Aku tidak percaya lagi. Aku tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan ayahku. Bai Guanxing sangat keras kepala, tetapi dia tidak menunjukkannya dengan mudah. Tetapi setelah dia berbicara pada dirinya sendiri, dia melihat ke arah Qin Yichen lagi dan menasihatinya dengan serius. Rasakan dengan hatimu, puncak yang bisa kamu lihat saat ini tidak ditakdirkan. Kakek Fusang sangat bijak dan pendiam, tidak ada perbedaan dalam hidup di dunia ini. Dari pohon muda hingga pohon yang menjulang tinggi, hanya menembus lapisan demi lapisan. Bai Guanxing berkata lagi, kakek Fusang telah hidup bertahun-tahun, tetapi dia belum menembus langit. Itu berarti langit masih cukup tinggi untuk menopang pertumbuhan kita. Qin Yichen tiba-tiba terkejut, kata-kata ini tampaknya sederhana dan biasa, tetapi mereka berbeda dari Taoisme dunia dan melihat hal yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya Qin Yichen mendengar sudut pandang yang begitu baru. Tampak jelas bahwa bahkan di depan pohon suci Fusang, Bai Guanxing tidak pernah menyerah untuk berpikir karena kagum. Iya. Qin Yichen melihat ke pohon suci lagi. Dia terdiam lagi di antara untaian pola pohon, dan bahkan menunduk, tetapi melihat kembali pola pohon yang telah dia pelajari sebelumnya. Tetapi saya tidak tahu apakah pola pohon telah berubah atau bagaimana. Qin Yichen melihat kembali ke masa sebelumnya, tetapi menemukan bahwa pola pohon yang dia pelajari sebelumnya sebenarnya berbeda. Bukan karena pola pohon berubah, tetapi mata makhluk hidup yang melihat pola pohon berubah, hati Tao berubah, dan pemandangan yang mereka lihat juga berubah. Melihat ke belakang dan menantikannya, pemandangan telah berubah dengan tiba-tiba, meninjau masa lalu dan mengetahui yang baru. Tapi begitu
Ada kedamaian di Yuguin, dan setiap orang kuat dengan tenang mencerahkan, dan kadang-kadang bahkan berbagi buah Tao satu sama lain. Meskipun sekejam Kaisar Iblis Surga dan Penjara, di bawah pohon suci Fusang penuh dengan kesalehan dan kekaguman. Qin Yichen terdiam di dalamnya lagi. Dia membuat Dao Xin kosong dan nyaman kali ini. Keheningannya menjadi semakin dalam di lingkaran pertumbuhan, dan pengalamannya menjadi semakin penting. Arai kegembiraan melonjak ke hati saya, dan Kaisar Iblis Penjara Surgawi mengerutkan kening, dan penyesalan muncul pada sepasang murid iblis yang brutal. Tiba-tiba, Kaisar Iblis Penjara Surgawi memperhatikan Qin Yichen dan menunjukkan minat. Hei, Jenderal Fengda, seberapa tinggi pola pohon yang kamu lihat? Kaisar Iblis Penjara Surgawi memiliki rasa perbandingan. Tentu saja, dia masih belum memiliki keberanian untuk menemukan Putra Baize dan Iblis Yue Kong dari Kaisar Muda Cheng. Kaisar Iblis Surga dan Penjara memandang Qin Yichen, mengatakan bahwa para dewa bawaan lahir dari langit dan bumi, dan bakat mereka bercampur dengan jalan. Anak ini telah dibudidayakan oleh klan Kaisar Ke dan juga dikenal sebagai saudara dan saudara dengan Putra Baize. Tetapi Kaisar Iblis Penjara Surgawi juga memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Dia bermartabat dan tegas, dan bahkan dalam pola pohon kembang sepatu akhir-akhir ini, dia melihat darah mengalir ke sungai, terbaring sejauh ratusan ribu mil, dan ditemukan jalan untuk menjadi kaisar dari lautan darah. Qin Yichen menundukkan kepalanya lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat berapa banyak garis yang dia lihat. Yah, itu mungkin 50.000 kaki. Begitu suara itu jatuh, Kaisar Penjara Surga belum menjawab pertanyaan itu. Permaisuri tiba-tiba membuka matanya dan mencibir. 50.000 zang, hembuskan. Lalu hembuskan. Hanya bajingan kecil, apakah kamu masih bisa melihat hingga 50.000 zang? Kaisar Iblis Penjara Surgawi juga memiliki wajah yang luar biasa, dan bahkan orang-orang kuat yang mengelilingi pohon pun terkejut. Anda harus tahu bahwa meskipun orang-orang yang hadir tidak berkuasa di alam kaisar, mereka juga bergengsi. Bisa dikatakan yang kuat di bawah pohon bukanlah seorang kaisar, atau memenuhi syarat untuk menjadi seorang kaisar. Tapi 50.000 kaki. Kaisar Iblis Penjara Surgawi menarik napas dalam-dalam, dan dua anak ajaib dan bocah iblis juga terlihat bersama. Tetapi wajah mereka seperti anak kecil dan bermartabat. Nah, semua orang tahu bagaimana menyombongkan diri. Cukup menakuti wanita jalang Lord Fan Yu. Ayolah, dan beritahu kaisar melalui transmisi suara. Berapa ribu kaki yang kau lihat? Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Baru saja, dia berhati kosong, dan hanya merasa bahwa dia telah menemukan kebijaksanaan yang besar, dan dia sangat kesal diganggu oleh Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Apa gunanya aku berbohong padamu? Bisakah aku lebih mengagumi senior Fu?